Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah. Shalom saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar? Bertemu kembali bersama kami di channel Misi SPD Indonesia dalam program acara Obor Kehidupan Misi, di mana dalam acara ini kita diajak untuk merenungkan kembali iman kita melalui kesaksian saudara-saudara kita. Baik itu kisah kesaksian, pengalaman, kebahagiaan, kesedihan, penderitaan, bahkan kepahitan. Namun bersama Tuhan Yesus iman kita tetap kuat di dalam segala pencobaan. Kali ini saudara kita akan membagikan kisah pengalaman imannya tentang kebiasaan melantunkan puji-pujian dalam setiap menghadapi persoalan. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, yaitu bacaan Efesus 5 ayat 16-20. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan jagalah kamu supaya tidak mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoalah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita setiap hari agar hidup kita selalu dalam kepenuhan Roh Kudus, supaya kita mampu mencapai dan memelihara kekudusan dan tidak jatuh dalam dosa. Sedangkan yang dimaksud dengan jika seseorang mabuk oleh anggur, maka pada saat yang sama tidak mungkin orang tersebut penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya jika seseorang jatuh dalam dosa, tidak akan memiliki buah roh yang baik. Berarti dia kehilangan kepenuhan Roh Kudus. Ada beberapa hal jika seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus, yaitu 1. Mereka selalu memelihara iman yang penuh kepada Yesus Kristus, dipenuhi dengan firman Allah, berdoa dan mengucap syukur serta memuji Tuhan dengan berbicara dan sukacita kepada Allah dalam mazmur dan kidung puji-pujian serta nyanyian rohani. Tak lupa mau melayani sesama dengan rendah hati dengan seorang dengan yang lain, sehingga melakukan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, dalam nas Efesus 5 ayat 19 menyebutkan juga bahwa semua lagu rohani kita, baik dinyanyikan di gereja maupun secara pribadi, harus diarahkan kepada Allah sebagai ucapan syukur atau permohonan. Kidung pujian atau nyanyian rohani merupakan manifestasi Roh Kudus. Menyanyikan lagu rohani merupakan sarana peneguhan, ajaran, ucapan syukur, dan doa. Menyanyi lagu rohani merupakan ungkapan sukacita yang tujuan dari menyanyikan lagu tersebut bukan hanya hiburan atau kesenangan pribadi, melainkan penyembahan dan pujian kepada Allah. Judul naskah kali ini yaitu Kidung Pujian Menyertai Selalu Perjalananku. Kiriman dari Ibu Anita dari Kota Malang. Malam itu, Bu Anita yang tinggal di Kota Malang sudah sibuk menyiapkan barang dagangannya untuk dibawa ke temannya ke luar kota. Seperti biasanya, dia mengemas beberapa barang dagangan seperti produk herbal, obat-obatan, dan catatan penjualan untuk dimasukkan ke dalam tas ranselnya. Tak lupa karena saat itu musim hujan, dirapikannya juga jas hujan dan dimasukkan ke dalam jak motornya. Sesaat Bu Anita melihat helm motornya yang sudah usang dan kendor di bagian tali pengikat lehernya. Maklum, helm tersebut sudah dibelinya 3 tahun yang lalu. Setidaknya sudah harus diservis ulang, baik diganti kaca maupun tali pengikatnya. Tidak hanya cukup dicuci helm, namun pikirannya berbeda. Sudahlah, besok saja kalau dapat rezeki mending aku beli yang baru, karena helm yang saat ini tak pakai cukup berat di kepalaku, biar aku ganti yang lebih ringan saja. Begitu gumamnya dalam hati.
Malam itu sebelum tidur, seperti biasanya Bu Anita membiasakan dirinya untuk berdoa malam. Namun sebelum berdoa dia selalu melantunkan hidung puji-pujian serta membaca Mazmur dan bacaan firman satu perikop lalu ditutup dengan doa malam. Menjelang paginya Bu Anita kembali berdoa mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan untuk memulai aktivitas perjalanan sepanjang hari itu. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Setelah menyelesaikan tugas pekerjaan rumahnya, Bu Anita segera bergegas mandi dan menyiapkan diri untuk segera berangkat ke kota tempat temannya itu, di komplek perumahan Pindad, Kota Turen, Malang Selatan. Langit tampak cerah, belum ada tanda-tanda mendung maupun turun hujan. Bu Anita segera bergegas naiki motornya melaju ke kota Turen. Tidak seperti biasanya, Bu Anita ingin berdoa rosari sepanjang perjalanan sambil mengendarai motornya. Dan setelah selesai dia mendaraskan doa-doanya, doa rosari tersebut dilanjutkan dengan melantunkan puji-pujian untuk memuliakan Tuhan sambil tetap konsentrasi membawa motornya. Tepatnya pukul 10:30 siang, Bu Anita sampai juga di rumah temannya, Bu Endang, di komplek perumahan Pindad. Tak lama Bu Anita ngobrol membicarakan pekerjaannya, dilihatnya langit mulai redup, padahal masih cukup siang. Maka dia pun segera pamit pulang karena mendung mulai merapat dan takut hujan segera turun. Setelah berpamitan, Bu Anita melajukan motornya tak seberapa kencang dengan kecepatan cuma 30 menit per jam. Karena dia menyadari memang sengaja ingin jalan santai, dilihat awan mendung ternyata menyingkir, tak jadi turun hujan. Namun belum begitu lama, kira-kira masih 10 menit Bu Anita melajukan motornya, tiba-tiba datang angin begitu kencang dari arah belakang sehingga menghempaskan tubuhnya dan blak, suara keras helm yang dipakai Bu Anita menutup seluruh mukanya gelap. Namun motor yang ditumpanginya masih dalam kondisi berjalan terus. Bu Anita kaget dan sempat shock dengan keadaan tersebut. Yang ada di pikirannya cuma satu kata, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Lalu ada seperti suara yang menuntunnya perlahan. Tenang, jangan panik. Pelankan gasmu, jangan berhenti mendadak. Dan belokkan setang motormu ke kiri pelan-pelan. Bu Anita dalam keadaan mengendarai motornya dan muka masih tertutup helm sengaja mengikuti arahan suara tersebut. Setelah berjalan pelan dan membelokkan stang motornya ke kiri, perlahan Bu Anita merasakan bahwa ban sepeda motornya telah turun dari bahu jalan di sebelah kiri serta menepi. Begitu sampai di tepi bahu jalan, Bu Anita menghentikan motornya dan mencoba membuka helmnya serta tali yang mengikat helm tersebut telah menjerat lehernya. Pelan-pelan saat itu entah berapa menit sempat menutupi pandangan matanya. Sesaat dibuka, betapa kagetnya Bu Anita. Tepat di depannya, hanya jarak 1 meter ada pohon akasia bertengger di depannya persis. Jika tadi salah belok atau tak segera berhenti, sudah pasti pohon akasia di depannya tertabrak olehnya. Belum lama saat dia bersyukur karena kaget dan tak menyangka dengan kejadian itu, ada sebuah mobil truk membawa muatan syarat dengan tebu melintas di sampingnya begitu kencang. Kembali Bu Anita kaget dan terhentak dalam lamunannya. Langsung saat itu juga kembali ada berteriak terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau telah menyelamatkan aku dari semua ini. Bu Anita masih duduk di sadel motornya sambil terus bersyukur, masih belum bisa melupakan bayangan kejadian yang mengerikan tadi. Seandainya dia tadi berhenti mendadak dan gugup ketika helm tiba-tiba menutup seluruh mukanya dan berhenti mendadak, kemungkinan besar truk yang bermuatan tebu melaju kencang di belakangnya itu tak bisa mengerem mendadak, maka habislah tubuhnya disambar truk tersebut. Dan jika tadi dia saat menghentikan motornya ke tepi bahu jalan tidak tepat, maka pohon akasia yang bertengger di depannya juga akan ditabraknya. Semua itu karena kemurahan Tuhan saja yang selama ini masih melindungi dirinya, sehingga sampai detik ini ia masih selamat. Kembali Bu Anita mengingat bahwa firasat tentang helm yang belum digantinya semalam ternyata berakibat fatal.
Jika tali pengikat helmnya sudah kendor tak lagi kencang, rupanya doa rosario dan puji-pujian yang dilantunkan sepanjang perjalanan berangkat tadi merupakan cara Tuhan untuk melindungi dirinya dari segala mara bahaya. Setelah dirasa tenang, kembali Bu Anita melanjutkan perjalanan pulang ke Malang. Ketika sampai di Bululawang, daerah kecamatan, hujan mulai lebat, tak bisa dihindari lagi. Bu Anita menepi kembali dan berteduh menunggu hujan sedikit reda. Di saat itulah Bu Anita yang seorang diri berteduh di depan sebuah toko yang sudah tutup disempatkan lagi untuk kembali berdoa karena hujan angin begitu besar dan deras. Dan hari sudah menjelang sore sedangkan hujan tak kunjung reda. Rasa lapar mulai dirasakannya. Tak lama kemudian angin kencang pun berhenti diikuti dengan hujan juga turut berhenti meskipun masih rintik-rintik. Bu Anita kembali melanjutkan perjalanannya, tetapi ia ingat betul jalan di daerah Arjowinangun sempat rusak, berdubang cukup dalam jika air hujan menggenang. Sudah pasti antara lubang dan jalan yang baik tidak akan terlihat. Hal ini sangat berbahaya sekali bagi pengguna sepeda motor. Bisa jadi menyebabkan banyak kendaraan yang jatuh ataupun dengan genangan air yang tinggi karena banjir sering terjadi di daerah tersebut, menyebabkan banyak pengguna sepeda motor yang mogok dan terjatuh, sehingga mereka pun harus menuntun kendaraannya di antara genangan air banjir yang cukup tinggi. Bu Anita juga paham motor yang dipakainya sudah cukup tua, usianya lebih dari 10 tahun. Sudah pasti jika mogok sulit untuk starter kembali karena air banjir sudah masuk ke dalam knalpotnya dan mesin motor mulai rewel. Padahal jarak antara daerah Arjowinangun dengan rumahnya masih cukup jauh, mungkin sekitar 15 km lagi. Kembali sepanjang jalan, Bu Anita berdoa terus-menerus agar motornya baik-baik saja dan tidak mogok. Dan benar, ketika hampir sampai di daerah tersebut sudah terlihat dari jauh genangan air yang cukup tinggi sebatas lutut orang dewasa dan mulai kelihatan banyak pengendara motor yang mogok. Mereka menuntun motornya ke tepian, tak bisa melanjutkan perjalanan. Di antara rasa khawatir dan yakin, Bu Anita tetap berusaha melewati genangan air banjir tersebut sambil terus mengucap doa agar Tuhan menyelamatkan motornya supaya tetap bisa melaju meskipun pelan sekali. Beruntung Bu Anita berada di belakang sebuah mobil yang berjalan pelan-pelan. Dengan melihat ban mobil yang ada di depannya, Bu Anita masih bisa memilih jalan yang tidak berlubang. Dengan kaki sedikit diangkat ke atas, Bu Anita ternyata bisa melewati genangan air banjir yang cukup panjang jauhnya. Dan motornya pun tidak sampai terpelosok dalam lubang jalan yang rusak. Banyak pengendara motor yang mogok melihat Bu Anita sempat terheran karena bisa melewati genangan air tanpa hambatan. Sekali lagi Bu Anita bersyukur telah melewati genangan air banjir daerah itu dengan aman. Setelah sampai di rumah, Bu Anita membersihkan diri dan beristirahat sejenak. Dia pun menceritakan kejadian yang dialami seharian kepada keluarganya. Betapa Tuhan sungguh melindungi dirinya seharian tadi. Hal ini semakin menguatkan iman dan kepercayaannya banyak pada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Demikian pula keluarganya pun menjadi dikuatkan imannya melalui kesaksian Bu Anita. Hingga detik ini Bu Anita tetap memulai doanya selalu mengawalinya dengan kidung pujian lebih dahulu. Dan ketika doanya dirasa kering, Bu Anita selalu melantunkan puji-pujian dengan sungguh-sungguh. Secara tidak langsung jiwanya merasa tenang kembali dan hadirat Tuhan kembali dirasakannya. Saudara, pengalaman iman yang dialami oleh Bu Anita telah membawa pelajaran cukup berharga untuk kita semua. Bahwa saat kita melantunkan kidung puji-pujian kepada Allah yang berupa doa permohonan ataupun ucapan syukur, maka Allah pun berkenan memberikan kekuatan iman kepada kita. Dan dengan kekuatan iman itulah mujizat Tuhan pun akan terjadi. Seperti pernah juga dialami oleh seorang anak yang sedang sakit dalam keadaan koma, dan ketika itu ibunya sudah tak berdaya melihat kondisi anaknya antara hidup dan mati. Seorang dokter yang beriman Kristen menyarankan ibunya untuk melantunkan puji-pujian dengan sungguh-sungguh agar kuasa Tuhan berkenan memberikan mujizat pada anak tersebut.
Dan ketika itu juga saat ibunya bernyanyi lagu rohani berupa doa pujian dan permohonan dengan sungguh-sungguh, seketika itu juga iman ibunya kembali dikuatkan dan percaya bahwa Tuhan mampu memberi kesembuhan pada anaknya yang dalam kondisi kritis. Hingga pada akhirnya anak itu pun bisa melewati situasi menegangkan dan jamahan Tuhan benar-benar terjadi pada anak tersebut hingga kembali pulih sehat. Itulah salah satu pengalaman juga bagaimana seseorang bisa berdoa melalui puji-pujian lagu rohani. Karena pujian memberikan kekuatan untuk meraih kemenangan atas masalah ataupun tekanan dalam kehidupan manusia. Puji-pujian adalah senjata Allah yang diletakkan dalam diri setiap orang-orang percaya sejak mulai ada dalam dunia ini untuk mengalahkan kuasa kegelapan seperti yang termuat dalam Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian." Saudara, pujian juga merupakan ekspresi iman yang menunjukkan kepercayaan manusia kepada Allah atas kuasanya yang bekerja dalam diri setiap orang percaya. Sehingga Allah melimpahkan berkat serta mujizat dalam kehidupan orang percaya. Demikian saudara kisah pengalaman iman pada episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Jangan lupa kirimkan kisah kesaksian iman saudara melalui WA kami, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.